Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini, memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis. Firman Tuhan berkata di Imamat pasal yang ke-25 ayat yang ke-10, "Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya." Terpujilah Tuhan Allah yang telah menjadikan kita dan mengutus kita memaklumkan kebebasan. Topik minggu kita hari ini adalah panggilan memelihara ciptaan. Karena itu, marilah kita bersama-sama memelihara bumi ini. Jangan hanya memeras hasil bumi, tetapi juga memeliharanya, sebab Allah menciptakannya untuk kita demi kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Allah yang telah menjadikan kita dan mengutus kita memaklumkan kebebasan. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 23, ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 6 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-9. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 432 ayat 1. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami, sebab sampai sekarang penderitaan dan kesusahan yang diakibatkan pandemik COVID-19 belumlah berakhir. Kalau kami mengikuti pemberitaan tentang COVID-19, masih terus bertambah jumlah orang-orang yang positif COVID-19. Lihatlah penderitaan kami ya Tuhan, dan selamatkanlah kami dari penderitaan ini.
Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, di dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan dan kesusahan ini, kami harus memasuki tatanan kehidupan yang baru, yang disebut dengan new normal life, berdamai dengan COVID-19. Bagaimanakah kami hidup dan mencari kehidupan kalau bukan Engkau yang menyertai kami? Karena itu Tuhan, Engkaulah yang memenuhi kehidupan dan pikiran kami, supaya kami dimampukan berdamai dengan COVID-19 ini, dengan menjalankan norma dan aturan yang sesuai dengan tatanan baru ini, dan bergiat dalam pekerjaan di dalam doa dan keyakinan yang daripadamu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami percaya bahwa Engkaulah yang menyelamatkan kami dari penderitaan kami, sebagaimana yang telah Engkau perbuat kepada bangsamu Israel. Engkaulah yang memerintahkan kami untuk mengumandangkan supaya kami berdamai dengan bumi ini, supaya kami tidak hanya memeras hasil bumi ini, namun bumi ini juga harus mendapatkan pembebasan, supaya kami bersukacita bersama-sama dengan bumi ini. Ya Tuhan Allah, bumi ini sudah cukup menderita oleh karena kerakusan kami. Tanah tercemar, laut dan juga udara. Karena itu Tuhan, jadikanlah kami sebagaimana Engkau memanggil kami hari ini untuk memelihara ciptaan-Mu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kor Deborah.
kasih-Mu selalu menopangku. Ku kan selamat bersama-Mu. Walau gelombang besar menghalauku dan rintangan ku temui di hidupku, aku takkan khawatir, takkan berpaling dari-Mu, karena ku tahu Kau Tuhanku, penolongku. Saat ku hadap di jalan berliku, saat jalan dan saat jalan menghadapku, ku panggil nama Yesus, ku berserah kepadanya. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Walau gelombang besar menghalauku dan rintangan ku temui di hidupku, aku takkan khawatir, takkan berpaling dari-Mu, karena ku tahu Kau Tuhanku, penolongku. Saat ku hadap di jalan berliku, saat jalan dan saat jalan menghadapku, ku panggil nama Yesus, ku berserah kepadanya. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 140 ayat 1 dan ayat 3. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan yang ke-3. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kor Ina.
di permahan Tuhani, dopan ngoluoki, di parodo Tuhani, dopan tondioki, sumasa
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 185 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 826 ayat 1. Kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, karena Tuhan menyertai dan memberkati kami dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga kami sampai pada hari ini, kami boleh bersekutu kembali dalam ibadah minggu ini. Terpuji dan termuliakanlah nama-Mu Tuhan melalui ibadah kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi pedoman kehidupan kami. Sebelum Tuhan berfirman, terlebih dahulu berkati hati dan pikiran kami, sehingga hati kami menjadi tempat firman bertumbuh, dan firman itu berbuah dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami serahkanlah doa kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, kita berjumpa kembali melalui ibadah ini.
Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kita hari ini yang tertulis dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya perdamaian. Kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Jobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Jobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kau petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Jobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Jobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke rumah miliknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, di gereja HKBP pada umumnya setiap tahun ada ditetapkan tahun apa pada tahun itu. Seperti tahun ini, tahun 2020 adalah tahun Marturia, tahun pekabaran Injil. Sebelumnya ada tahun Koinonia, ada tahun Diakonia. Tapi di dalam Alkitab, konteks kitab Imamat ini hanya ada 2 tahun,
yang ditetapkan oleh Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel, yaitu tahun Sabat dan tahun Yubel. Apa tahun Sabat? Tahun Sabat adalah tahun yang ke-7 dan tahun pemberhentian. Dalam tahun Sabat itu ditetapkan atau diaturkan bahwa tanah itu harus berhenti. Jadi setiap 7 tahun adalah tahun Sabat. Jadi semua ciptaan Tuhan itu diatur oleh Tuhan supaya tetap berkesinambungan. Tanah itu berhenti supaya kesuburan tanah itu kembali lagi. Jadi selama 6 tahun bangsa Israel harus menanami tanahnya, dan hasil selama 6 tahun itu yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi pada tahun ke-7 tanah itu tidak ditanami. Walaupun tidak ditanami, tapi pasti ada yang tumbuh di tanah itu seperti anggur. Dan itu tidak boleh diambil pemilik tanah. Hasil dari tanah pada tahun ke-7 itu akan menjadi kebutuhan para orang miskin, kebutuhan para hewan dan binatang yang ada di sekitar itu. Itulah tahun Sabat. Nah itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, tahun Jubel yaitu 7 kali 7 tahun, 49 tahun. Dan tahun yang ke-50 itulah yang disebut dengan tahun Jubel. Dan pada tahun Jubel ini Tuhan berfirman supaya bangsa Israel membunyikan sangkakala. Dan tahun itu adalah tahun pembebasan. Siapa yang punya hutang, siapa yang menjual tanah, bahkan budak, itu harus dibebaskan. Hutangnya harus dihapuskan. Dan budak harus dibebaskan, pulang kepada bangsanya, pulang kepada kaumnya. Dan tanah yang terjual, yang sudah dibeli, itu harus dipulangkan kepada pemilik tanah tersebut. Saudara-saudara yang kekasih, kenapa Tuhan berfirman menentukan tahun Sabat dan tahun Jubel? Supaya terjadi keseimbangan dalam kehidupan manusia. Dan bukan hanya dalam kehidupan manusia saja, namun semua ciptaan Tuhan ada keseimbangan. Ekosistem di bumi ini tidak punah karena hasil dari tanah itu adalah makanan dari ekosistem binatang dan hewan-hewan yang ada di bumi ini. Jadi topik minggu kita pada minggu ini disebut memelihara ciptaan Tuhan. Kita dipanggil untuk memelihara ciptaan Tuhan. Bagaimana cara kita untuk memelihara ciptaan Tuhan? Kita harus melestarikan bumi ini. Kita harus melestarikan segala ciptaan Tuhan. Dan kita harus berusaha mensejahterakan kota, desa, tempat di mana kita berada. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita. Kesejahteraan desa itu adalah kesejahteraan yang tinggal di desa tersebut. Dan setiap orang harus berusaha untuk mensukseskan hal itu. Jika ada sungai di tempat Anda berada, jika ada danau di tempat Anda berada, jika ada laut atau pantai di mana kita berada, mari kita pelihara.
Mari kita lestarikan sungai itu. Sungai itu bukan tempat membuang sampah. Danau itu bukan tempat limbah dari perusahaan-perusahaan, hotel, dan pabrik-pabrik. Mari, semua umat manusia dipanggil oleh Tuhan supaya melestarikan lingkungan hidup ini. Dan mari kita bersahabat dengan lingkungan hidup. Seperti Danau Toba, pada saat ini Danau Toba itu dipelihara di Pugar dan menjadi danau yang terindah pancanegara internasional. Jika Danau Toba dipelihara di Pugar dan semakin indah, itu akan membawa kesejahteraan khususnya bagi masyarakat Tobasa. Jadi Danau Toba itu jangan sampai tercemar. Limbah-limbah dari hotel itu, keramba-keramba itu harus dibersihkan supaya para wisatawan dari luar negeri juga mau berkunjung ke sana, dan itu pasti akan membawa kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Begitu juga dengan Pulau Bali itu harus dipelihara, dilestarikan. Monumen-monumen juga harus dipugar kembali. Museum-museum juga harus dipugar. Kebun-kebun binatang seperti Taman Safari itu harus dipelihara, dipugar kembali, dan mari kita berkunjung ke sana. Ketika kita berkunjung ke sana, kita sudah memberikan apa yang kita miliki untuk kehidupan para hewan yang dipelihara di sana. Itulah salah satu cara kita memelihara ciptaan Tuhan. Mari sama-sama. Hutan, jangan terjadi penebangan pohon ilegal di hutan. Jangan sampai terjadi pembakaran hutan, dan itu sangat merusak ekosistem. Jika satu pun ekosistem punah di dunia ini, itu akan sangat berpengaruh kepada ekosistem yang lain, dan itu juga akan sangat berpengaruh kepada kehidupan manusia. Kita mendengar berita akhir-akhir ini di Pulau Samosir itu gagal panen. Padi semua rusak karena apa? Karena tikus. Ribuan tikus merusak padi itu. Kenapa sampai hal itu bisa terjadi? Karena mungkin salah satu ekosistem itu ada yang punah. Seperti ular. Kalau tidak ada lagi ular, ya pasti tikus itu semakin banyak dan bisa merusak tumbuh-tumbuhan, padi, dan segala jenis tumbuhan yang ditanam oleh masyarakat. Manusia sekarang ini banyak yang berburu ular, bahkan menjual ular, memakan ular itu. Jika satu ekosistem itu punah, itu sangat berpengaruh kepada ekosistem yang lain. Karena itu mari kita jaga kelangsungan kehidupan setiap ekosistem itu. Dan itu akan membawa kesejahteraan bagi kehidupan kita umat manusia. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, melalui firman ini kita dipanggil juga menjadi berkat bagi orang lain. Dengan membebaskan segala hutang piutang, kita sudah menjadi berkat. Dengan mengembalikan status orang lain, memulihkan kemanusiaan mereka, kita sudah menjadi berkat. Para pembantu, para budak itu bukan robot. Mereka juga perlu istirahat. Kita perlakukan mereka sebagai manusia. Jadi kita dipanggil untuk memanusiakan manusia itu dengan berperi kemanusiaan. Jika di antara kita di rumah ada pembantunya, mari kita perlakukan mereka. Ada waktu mereka istirahat. Ada waktu mereka untuk tidur. Ada waktu mereka untuk pergi rekreasi. Perlakukanlah mereka sebagai manusia. Saudara-saudara yang kekasih, kenapa tahun Sabat ini tidak begitu ditentukan di gereja HKBP? Setiap 7 tahun hasil dari tanah itu harus diberikan kepada orang lain. Jadi penghasilan selama 1 tahun itu bukan untuk diri kita.
Penghasilan kita selama 1 tahun itu adalah bagian ke orang lain, untuk menghidupi orang lain. Mata pencaharian umat Tuhan sekarang ini udah bermacam-macam sesuai dengan profesi masing-masing. Kalau dalam konteks ini hasil tanah 1 tahun itu diberikan kepada orang lain dan kepada hewan atau binatang. Karena pada umumnya pada zaman itu bangsa Israel pekerjaannya bertani. Tapi sekarang umat Tuhan bukan hanya bertani, pekerjaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pekerjaan atau profesi kita masing-masing itu udah berbeda-beda. Ada yang berdagang, ada yang guru, ada yang dokter, ada yang pekerjaan kantoran, ada pengusaha. Jadi hasil dari 1 tahun itu bukan milik kita. Itu harus kita berikan kepada orang lain. Itu harus kita sumbangkan kepada fakir miskin, anak-anak terlantar, dan bagi siapa yang akan membutuhkan. Harus kita siapkan dan sisihkan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, penghasilan 1 tahun. Ketika kita melakukan ini, kita tidak perlu khawatir bahwa kita akan kekurangan. Tidak. Kenapa Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, selama 6 tahun kamu akan menaburi tanah itu, dan tahun ke-7 hasil tanah itu tidak boleh kamu miliki. Hasil selama 6 tahun ini akan Tuhan cukupkan untuk kebutuhan kehidupan bangsa Israel. Dan tahun ke-7 mereka tidak akan berkekurangan. Jika Tuhan berfirman, pasti Tuhan akan memelihara kehidupannya. Jadi penghasilan kita 1 tahun, setiap 7 tahun itu akan menjadi milik orang lain. Kita harus berikan itu kepada orang-orang yang harus memerlukan. Seperti yang saya katakan tadi, jangan khawatir akan apa yang kita makan. Jangan khawatir akan apa yang kita pakai. Kalau kita memberikan itu. Ketika kita semakin banyak memberi, yakinlah banyak cara Tuhan untuk memenuhi kehidupan kita. Ketika kita semakin banyak memberi, bukan berarti kita berkekurangan. Bukan berarti kita semakin miskin. Bahkan semakin banyak memberi, akan semakin banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, melalui firman Tuhan pada minggu ini, marilah kita menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita melestarikan, memelihara segala ciptaan ini. Berusaha kita untuk mensejahterakan kota di mana kita berada, desa di mana kita berada, atau tempat di mana kita berada. Sekali lagi saya katakan, kesejahteraan tempat itu adalah kesejahteraan kita juga. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Tuhan telah menetapkan tahun Sabat dan tahun Jobel di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Tahun Sabat dan tahun Jobel adalah tahun pembebasan. Segala hutang piutang harus dihapuskan dan segala budak harus kembali kepada kaumnya, kepada bangsanya. Artinya, bangsamu, umatmu harus menjadi berkat bagi sesamanya, dan bahkan harus menjadi berkat bagi seluruh ciptaan Tuhan, supaya kelangsungan kehidupan ekosistem juga terpelihara di bumi ini. Pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk memelihara dan melestarikan seluruh ciptaan-Mu dengan mensejahterakan tempat di mana kami berada, karena kesejahteraan tempat itu adalah kesejahteraan kami juga. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati negara dan bangsa kami. Berkati pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan, supaya hikmat dari Tuhan mereka bisa melayani rakyat ini, apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa kepada setiap orang, setiap keluarga yang mengalami penderitaan, mengalami sakit penyakit, bahkan ada yang mengalami kematian karena pandemi COVID ini. Hiburkan mereka, kuatkan mereka Tuhan. Kami mendoakan para medis dokter
yang melayani di rumah sakit dan melayani semua orang sakit. Berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka kesehatan Tuhan, supaya dengan kasih dari Tuhan mereka melayani semua orang yang sakit yang ada di rumah sakit tersebut. Tuhan, kami juga mendoakan seluruh jemaat-Mu di seluruh dunia ini, supaya Tuhan memelihara kehidupan kami, Tuhan memberkati kami, dan tutup bungkus kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus ini, sehingga terjadi pun pandemi COVID-19 ini, itu tidak mengenai kepada kami, karena kami yakin Tuhan melindungi kami. Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami semakin layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.